anak, bisa dekat dengan orang tua. Nah, kalau menjadi entrepreneur itu malah menyibukkan diri Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak entrepreneur dimanapun Anda berada? Pada vlog kita kali ini melanjutkan tentang vlog yang lalu, suka duka menjadi entrepreneur. Kalau part yang nomor 1 kita sudah membahas tentang dukanya menjadi entrepreneur, maka kali ini kita akan coba ulas sukanya menjadi entrepreneur. Kira-kira apa sajakah itu? Ya, sebelum saya melanjutkan bahasan kita, saya ingin mendoakan kepada Anda semua, semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kelimpahan, kemurahan rezeki, dan kesehatan untuk Anda semuanya. Ya, jangan lupa subscribe channel ini apabila bermanfaat untuk Anda. Ya, menjadi entrepreneur, ya, indahnya di mana? Ya, saya garis bawahi bahwa indahnya menjadi entrepreneur sebenarnya adalah ketika bisnis kita sudah running, kita sudah punya tim, kita sudah punya penghasilan yang stabil, ya, atau mungkin meningkat. Itulah indahnya entrepreneur, karena di situ kita bisa lebih fleksibel menikmati waktu kita, ya, bersama mungkin keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama orang tua, ya. Jadi keindahan yang nomor 1 tentu secara waktu kita sangat-sangat fleksibel. Ketika kita menjadi pegawai, bisa jadi kita harus ikut aturan perusahaan di tempat kita bekerja. Mungkin Senin sampai Sabtu harus bekerja, Minggunya libur. Tapi tidak dengan entrepreneur. Dia bisa kapanpun menentukan kapan ia libur, kapan ia bekerja. Ya. Oke, yang kedua tentu secara potensi penghasilan itu bisa jauh lebih besar. Bahkan bisa berkali-kali lipat daripada ketika menjadi pegawai. Ya, dengan catatan bisnisnya berhasil dan berkembang. Kalau masih merintis, ya bisa jadi akan berdarah-darah. Seorang entrepreneur bisa jadi dia akan memberikan waktunya lebih besar, mencurahkan pikiran dan tenaganya lebih besar untuk bisnisnya, memikirkan anak buahnya, ya. Tapi indahnya ketika itu sudah dilewati, sudah mencapai titik di mana usahanya berhasil dan jalan, ya dia akan menikmati hasil usahanya, ya. Jadi secara potensi penghasilan bisa berkali-kali lipat lebih besar, ya. Yang ketiga tentu tidak ada yang memerintah diri kita, ya. Satu-satunya yang memerintah diri kita tentu cuma Tuhan yang memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dan menjalankan agama kita sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita percayai, ya. Jadi menjadi entrepreneur tidak ada yang memerintah kita. Satu-satunya yang mungkin menekan atau memberikan pressure kepada kita adalah target-target kita, goal-goal kita, tuntutan-tuntutan perusahaan kita agar bisa berjalan, beroperasional, bertumbuh dan berkembang. Mungkin pressure-nya itu saja, ya. Oke. Kemudian catatan yang keempat, ya. Ketika bisnis kita berhasil, ya, kita bisa lebih enjoy, ya. Itu sebagai konsekuensi dari yang nomor 3 tadi, karena tidak ada yang memerintah kita. Ketika bisnis kita sudah running, kita bisa lebih santai, ya. Oke, yang kelima adalah harusnya entrepreneur bisa lebih dekat dengan keluarga, ya. Salah satu alasan saya terjun ke dunia entrepreneur adalah agar bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan istri, bisa dekat dengan anak-anak, bisa dekat dengan orang tua. Nah, kalau menjadi entrepreneur itu malah menyibukkan diri Anda, menyibukkan kita dengan urusan kita, sehingga waktu untuk keluarga, waktu kita untuk melayani keluarga, ya, malah semakin tidak ada. Maka harus dipertanyakan kembali apa tujuan Anda masuk ke dunia entrepreneur, ya. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan imajinasi, daya kreasi, dan kreativitas kita secara lebih luas tanpa batas, ya. Karena tidak ada yang memerintah, otomatis mau tidak mau majunya perusahaan, berkembangnya usaha yang kita geluti
tentu tergantung dengan daya kreativitas kita, tergantung dengan daya imajinasi kita bagaimana kita memajukan perusahaan kita. Ya. Kalau mungkin ikut perusahaan orang lain, ya oke lah, mungkin bisa, tapi tetap ada batasnya. Tapi menjadi entrepreneur karena mungkin bisnis kita sendiri, usaha kita sendiri, tidak ada yang membatasi hal itu. Ya, oke. Yang poin selanjutnya adalah bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Ya, bayangkan seorang entrepreneur misalkan dia mempunyai 10 karyawan atau 100 karyawan atau 1000 karyawan atau mungkin puluhan ribu karyawan. Di bawah karyawan itu mungkin ada anak istrinya, ada keluarganya yang menggantungkan nasib kepada si karyawan tersebut di mana tempat ia bekerja. Bayangkan kebermanfaatan si entrepreneur sangat besar sekali, ya. Jadi salah satu tujuan menjadi entrepreneur bagi saya adalah memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Nah, itulah indahnya menjadi entrepreneur. Ya, jadi tujuannya bukan semata-mata materi untuk diri kita sendiri, tapi bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih sehingga kita harapkan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, oke. Yang terakhir adalah menjadi entrepreneur. Ketika bisnis kita sudah running, bisnis kita sudah jalan, tentu kita merasa memiliki pride, memiliki harga diri, memiliki kepercayaan diri yang lebih. Karena kita tidak menggantungkan nasib diri kita kepada orang lain, kepada bos kita. Ya, bos kita selain Tuhan, tentu juga diri kita sendiri. Kita yang menjadi bos untuk diri kita sendiri. Maju atau tidaknya perusahaan tergantung kepada leadernya, dan leadernya adalah si entrepreneur sendiri. Ya, berhasil atau tidaknya dalam kita menjalankan bisnis tergantung pada diri kita sendiri. Ya, dan ketika itu berhasil, maka pride itu akan naik, harga diri kita akan naik. Ya, tapi jangan sampai kita terjebak dengan kesombongan bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita raih itu bukan semata-mata atas kemampuan diri kita, tetapi semuanya mungkin karena Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharingkan tentang indahnya menjadi entrepreneur. Mungkin teman-teman ada juga yang menjadi entrepreneur atau akan masuk ke dalam dunia entrepreneur. Bisa menjadi bahan pertimbangan kira-kira mau melanjutkan atau tidak menjadi entrepreneur. Ya, semoga bermanfaat vlog kita kali ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe channel ini apabila memberikan kebermanfaatan bagi Anda yang baru saja datang. Dan saya akan selalu update video-video, mungkin video ringan, tidak berat-berat materinya, biar kita juga mikirnya tidak terlalu berat. Ya, sampai di sini, salam bangkit dan bermartabat untuk kita semuanya.